Bismillahirrahmanirrahim. Setiap wirid-wirid yang dibaca Rasulullah itu sekaligus pembelajaran. Bukan hanya sekedar bacaan-bacaan yang dibaca terus ber itu bukan. Seperti contoh wiridan setelah selesai sholat. Rasulullah beristighfar, astagfirullah. Astaghfiru itu artinya minta ampunan Allah kepada Allah. Kalau kita ini beristighfar kepada Allah nyampe 3 kali semestinya, ya jangan lakukan maksiat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya kamu itu udah kapok melakukan maksiat. Lu kok masih melakukan maksiat? Nantang namanya. Jadi istighfar itu sebagai bentuk pertobatan. Dan istighfar itu bagian daripada mahabbahnya Allah. Makanya dalam firman-Nya itu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai pada orang-orang yang bertaubat. Di antara orang yang bertaubat adalah membaca istighfar. Tentu dengan istighfar yang kita baca, ini bagian daripada kecintaan Allah kepada kita. Jadi apabila ada seorang hamba kok mulutnya dibasahi dengan istighfar terus-menerus, artinya dia dicinta oleh Allah. Makanya jangan berhenti-berhenti membaca istighfar. Minimal sehari itu 100 kali. Sebagian ulama 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika Sayyidatina Fatimah hanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau nyampe melakukan seperti ini? Jadi Rasulullah itu kalau sholat itu nyampe kakinya bengkak. Saking lamanya beliau berdiri, saking banyaknya beliau sholat. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, bukankah aku ini adalah bagian daripada hamba yang bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Semua bacaan-bacaan itu ada faedah yang luar biasa. Lebih-lebih bacaan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini tidak hanya sekedar Allah zat yang maha agung saja, tidak. Tapi harus meyakini yang totalitas bahwa di dunia ini yang paling penting adalah Allah. Tidak ada yang harus kita pentingkan kecuali Allah. Selain Allah jangan. Apapun aktivitas itu usahakan ini karena Allah ini. Jangan karena duniawi, karena pangkat derajat kamu. Halo ijazahku, PO. Untuk apa? Khawatir nanti kalau nggak bisa dapat pekerjaan. Lah Fir'aun ganti ijazah malah jadi raja. Nabi Musa, Nabi Sulaiman nggak punya ijazah. Artinya bukan berarti terus mencari ijazah itu jelek, bukan. Tapi jangan gumatung dengan ijazah. Jangan terikat dengan sabab musabab. Karena Allah menentukan sesuatu itu tidak harus pakai sabab. Lagi caiki langsung berdiri. Kapan cilekmu coba? Datang-datang besar kan? Kamu paham morotua? Morotua paham? Morotua artinya itu datang-datang wong wis tuwa. Apa namanya? Mertua kan? Mertua itu artinya mentu ke omah kok cukup-cukup wis tuwa. Jadi sekali Allahu Akbar, hanya Allah yang penting, gak ada yang lain, gak ada. Sehingga kalau kita ini meyakini yang totalitas bahwa Allah itu adalah yang penting, gak usah pusing-pusing. Listrik mati pusing. Kong salam dunia via aku kabeh. Kalau malam wajar ya, peteng, awan, bingung, panas.
latihan, besok nak mlebu neraka gendak kaget. Nah, saya kalau di kamar itu kipas nggak saya hidupkan, AC juga nggak saya hidupkan, menikmati panas. Di kamar gelap tengah kuburan, padang jinggelang. Kamu sabar nih, nggak usah ngersulo, listrikan nape, orang listrikan nape. Saya itu kalau di kamar itu kalau belajar itu nggak listrikan ini, kecuali kalau malam. Kalau di siang ya nggak listrikan saya. Kadang-kadang HP ku tak huruf nol. Jadi Allahu Akbar, Allah Akbaru, dan yang paling utama. Kabiron, nyampe kebesaran Allah, meliputi semuanya. Walhamdulillahi katsiro, segala puji sanjungan milik Allah. Dengan sebanyak-banyak kita memuji hanya kepada Allah. Jangan pernah memuji karo wong. Mamanya toh muji kepada manusia karena perintah Allah. Malam yaskurul linnas, lam yaskurillah, karena perintah Allah, bukan karena orang itu enggak. Kiai, ada enggak? Apakah manusia itu punya kekuatan? Enggak punya. Enggak punya kekuatan. Mamanya ada yang kuat, saya ngerasake Gusti Allah. Ngono kita jawab enggak punya, yo benar, punya, yo benar. Karena dua-duanya itu minallah. Bacaan kabiran yang ada di sholat, manfaatnya besar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Di mana di waktu pagi hari kita mensucikan Allah dengan sholat subuh. Wa asila, dan di waktu sore hari kita juga mensucikan Allah yaitu dengan sholat asar. Malam juga gitu, siang juga gitu, menghabiskan waktu. Bahkan kalau bisa totalitas 24 jam. Jangan pernah lupa kepada Allah. Kalau melakukan sesuatu ojo sing gak penting nih. Ojo neko-neko. Wis mamane gak pak tukang udah ngono iku bentuke. Paling kotak. Berhubung tukangnya kayak aku, ya gak penting nih. Ini mamanya tukangnya saya atau ngapain saya mau mameran langsung wis. Berhubung tukangnya kayak aku, ya urusan tukang. Saya nggak berhak untuk mengatur. Saya anut. Tukangnya kalau ngomong gini, Ustaz ini gimana Ustaz? Terserah kamu. Kalau begini gimana? Ya bagus. Kalau begini Ustaz, ya bagus. Lu kok bagus semua? Ya terserah kamu. Ustaz ini keliru nih, pengen saya ganti. Iya. Ganti ya gimana Ustaz? Ya terserah kamu. Enak gitu loh. Saya itu dari nikah nyampe sekarang belum pernah nyuruh istri masak. Ini belum pernah. Apa meneh saya nuntut isi kon geno kopi. Belum pernah. Belum pernah. Kowe rasa sombong. Duwe dapat on duwe. Nikah lagi anyaran yang kopi. Weleh. Lu aku sing berduit wae gak pernah nyuruh-nyuruh itu. Bingung apa? Ini wajahtu wajhiya. Ini sesungguhnya aku. Wajahtu, aku menghadapkan. Wajhi. Sebagian ulama mengatakan dada. Wajah jadi dimanani wajah. Dada. Makanya kalau ada orang sholat begini, lalu ini kan menghadap ke kiblat, kepalanya begini, ya tetap sah. Tapi kalau kamu sholat begini, terus dadanya ini, ya tidak sah. Jadi mana daripada wajah itu dada. Karena sesungguhnya dada itu adalah tempat hati, dan kehidupan manusia berawal dari hati. Hati dikonek ke akal, akal dikonek ke kelenjar organ tubuh, kemudian membentuk pandangan, pendengaran, ucapan, pergerakan organ tubuh.
Ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan wajahku. Wajah itu artinya dada, hati maksudnya. Karena sesungguhnya kehidupan manusia ini hatinya. Makanya ada bahasa in kana khairan fa khairun. Kalau baik, baik. Wa in kana syarran fa syarrun. Kalau hatinya jelek, maka jadi jelek. Penomong elek, rapat atau cantik, tapi hatinya luar biasa. Itu membentuk. Penomong cantik, tapi hatinya bosok. Ngobrol tubuhnya dengan harga-harga yang murah. Hah? Matimu atau sengsara. Mati kadang-kadang minum-minuman keras. Orang mengkuidak. Lilladzi kepada dat fatara yang membuat as-samawati wal ard, yang membuat bumi dan langit. Yang membuat bumi dan langit ini Allah ini. Kowe cuma macam-macam itu. Kalau yang membuat ini Allah dan yang membuat bumi dan langit adalah Allah, jangan pernah membuat program sing nang genah. Al-Mubarak ini kalau ada acara programku terima siji tok, ngaimangan wong wis kuwi tok. Acara enggak penting ini, acara enggak penting, penting ngaimangan wong. Tujuan hidup itu makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Mangan yo mangan, ngombe yo ngombe. Aja nyampe waregen mati gitu. Jadi tujuanku mengkuwi tok. Jadi makanannya yang tak mewahi. Ini itu alah nurutin nafsu. Kalau perlu semua orang bisa roi kabue. Salam tamlai kabue. Sing gak usah salam tamlai santri tok. Santri itu, kamu itu bagian daripada saya. Harus fakir, jangan kaya. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Hanifan dengan condong, hanifan dengan antusias, hanifan dengan fanatik. Agama itu harus fanatik. Orang menghina kita nggak masalah, mencaci maki kita ya nggak masalah. Dulu Rasulullah itu dilemparin batu nyampe berdarah-darah itu, ya nggak masalah. Tapi kalau mereka menghina agama, Rasulullah mengangkat senjata. Coba ada yang menghina agama, tak angkat ke senjata. Tapi di sebuah daerah itu akan diberi aman oleh Allah bila mana di daerah itu banyak orang yang bertaat kepada Allah dan bersedekah. Secara otomatis tidak akan ada konflik. Tidak ada konflik. Ini PBI di Demak ini kan orangnya bermacam-macam, nggak ada konflik. Tidak pernah ada gesekan sampai tukaran, nggak ada. Wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman. Kami ini adalah hanifan, orang yang antusias, musliman dan muslim. Muslim ini artinya man salimal muslimun biyadi walisani. Mana daripada Islam ini adalah orang yang tidak pernah nyakitin ke orang lain, baik lewat kekuasaan atau lewat lisan. Nggak pernah nyakitin orang. Orang-orang nyakitin saya di media sosial, nggak apa-apa. Kiai panjangan ini nggak apa-apa. Nah perlu kowe barang ngelek-ngelek apa-apa. Yang penting kita jangan jelek-jelekin orang. Panjenengan itu menghina habaib. Kapan saya menghina habaib? Nah itu apa mana? Kau mengatakan Habib tidak diriya Rasul. Ya memang orang diriya Rasul. Dan nanti arani orang diriya Rasul terus aku ngelek-ngelek karo Habib ngono. Lah kowe bareng apa percaya aku diriya Rasul? Percaya gak? Enggak gila ya, berarti kowe ngelek-ngelek aku ngono. Ya sama kan? Saya tidak mempercayai Habib itu tidak Rasul, dia juga enggak mempercayai saya biar sama kan, kosong-kosong kan. Halal bihalal kan. Lah aja. Kok jelek-jelekin lu. Itu namanya enggak jelek-jelekin, itu mengingatkan. Adapun mereka jelek-jelekin saya ya enggak apa-apa. Memang orang itu kalau baru jadi artis seperti ini ya
Dan aku lho sapa sing gelem ngelek-ngelek kowe, ora ono regane. Ora penting. Wa ma ana minal musyrikin. Saya ini tidak termasuk orang yang syirik. Mana daripada syirik adalah orang yang menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah, selain Allah ada di dalam dada. Apa itu? Fulus. Duit. Rata-rata orang itu berketuhanan yang Maha Esa, Maha duit. Kalau punya uang, hewane kaya masuk surga. Narandi duit kaya mlebu neraka. Jangan seperti itu. Punya uang, nggak punya uang harus tenang. Saya itu sering nggak punya uang. Saya sering nggak punya uang. Santai. Kadang-kadang istri WA ke saya, Mas, ngenotok. Tak bales Mas sekintal. Ngerti ya kalau dia ini nggak ada uang untuk masak. Ora apa-apa nggak masak. Santri apa kudu dimasakin. Ora kudu, sing penting wayahe mangan. Ya Bang. Lah ya. Nah, yang nyuruh masakan saya lu sopo. Saya juga nggak pernah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat itu artinya berdoa. Sholat itu artinya ya sholat itu. Wa nusuki, dan ibadah hajiku, ibadah umrahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, benar-benar milik Allah. Manusia sama sekali tidak mampu untuk menggerakkan organ tubuhnya untuk sholat, untuk ibadah, untuk hidup, untuk mati, nggak bisa. Wis nara percaya coba. Wis Allah itu masih menghidupkan kamu di hari ini. Coba wis ndang bunuh diri. Ndang wani nggak bunuh diri. Orang arah wani nggak terjun ke lantai 4 kan. Yang wani, yang menjadikan kamu nggak berani itu Gusti Allah itu. Tapi kalau sudah waktunya mati, idza ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sekali mati weh. Sekali mati. Tapi kalau kamu kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Paham? Makanya kehidupan ini milik Allah. Kalau kehidupan ini milik Allah, yang tenang. Kamu bekerja, jangan pernah ngersulo dengan pekerjaanmu. Ya Allah, kerja kok berarti koyo ngene, ya Allah, hidup kok berarti koyo ngene, lapo, ngapain? Ya hidup memang mencari berat toh. Nara gelem berat rasa hidup, dikai rasa lahir habis itu. Kalau sudah hidup seperti ini ya mencari yang berat. Ada orang WA ke saya, Kiai, saya ini udah jenuh hidup, Kiai, tak balas modal. Jenuh. Tolong Kiai minta solusi, cari tampar. Ikat itu kepalamu. Malah nangis, oke. Kirim stiker nangis. Tak bel. Nguju sikikian. Kamu itu gak usah komentari hidup. Justru orang yang paling pahalanya berlimpah itu orang yang paling rekoso, orang yang paling berat. Kamu yang anaknya orang fakir, lalu kiriman kamu sedikit, jauh lebih utama daripada kamu yang anaknya orang kaya, kirimannya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kamu yang anaknya orang fakir, hidupnya penuh terasa, kroso gak dikirimi, kroso ora pernah jajan. Paham? Gak usah gitu. Yang tenang ini. Kalau masalah kerja, pirang-pirang mau kerja, pada akhirnya apa terjadi? Gak dapat apa-apa, mandiri minggat. Mandiri minggat. Anggap saja saya ini kerja dari awal sampai sekarang, mandorku minggat. Nah, ono sing bayari. Lah kowe ora tau bayari. Asli kowe pernah bayari aku to. 500.000 itu uang makan kamu. Dosen-dosen untuk bayaran.
Saya ini nggak pernah dapat bayaran. Hah? Hah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau semuanya itu ada lillah, ikhlas karena Allah, dan yang menggerakkan Allah, dialah Allah rabbil alamin, yang mengatur semesta alam. Sing ngatur dunia iki Gusti Allah. Anut ngono. Kamu berkaca. Nasib. Lah iku ora patok ganteng. Ngopo? Justru goro-goro kamu gak ganteng iku barokah. Akibatnya kamu gak bisa pacaran kan. Mergo ora ono wong wedok sing nafsu karo kowe. Ya kan? Coba kalau sampean ganteng. Singgul kiri, singgul kanan cewek kan. Hidupmu penuh dengan kemaksiatan. Artinya barokah. Paham ning? Kayak kowe bilang ana sing gugus bilang. Lah sing dienggo cadar kan gugus. Gigine gigi taring ngabe. Iya, ditutupi. Khawatir terbongkar, ya kan? Yang ikhlas ya Neng ya. Yang ikhlas. Orang kudu ditutupi sing ini. Ana jatah elek ya elek. Yang ikhlas, yang ridho, sehingga orang itu kalau sudah selesai sholat, dia akan menemukan ghanimah kabirah, menemukan keberuntungan yang besar. Sayang disayang, rata-rata orang sholat itu nggak mau memahami lafadznya. Sing diiling-iling rampung. Sholat kok lagi takbir pikirannya wis salam. Akibatnya ngono iki. Aku lagi ruku wonge masih tidal. Dan aku tidal wonge wis sujud. Lah kowe iki ngejak ning ndi wae. Padahal biar sholat yo terus layar. Boyo sing sabar lho. Biasanya kalau sholat kan cepet kan. Jarang banget saya sholat lama aja. Baca ayatnya. Saya nggak mau melakukan. Inilah kemarin sholat maghrib sholat lali mau coba ya. Menunjukkan kalau mau coba hukumnya sunnah. Kalau nggak mau coba makro. Makro itu nak wongnya jarak, ngaku gak jarak kan. Iling-iling pas tahiyat aku iki sholat maghrib rono suara banter. Tak sing buri-buri ku seneng. Terus lanjut. Suwan. Sholat kalau malam menyuarakan keras itu hukumnya sunnah. Kalau disengaja tidak membaca keras makro. Tapi kalau nggak disengaja, mereka nggak ngerti. Yo tetap untuk kesunatan. Tapi aja buat tiru. Ustaz pernah aku gak yang asli, yang keras itu sunahnya tidak cuma ya imam. Kamu sholat maghrib sendirian di waktu malam itu sunahnya keras. Sholat isya sendirian sunahnya keras. Tapi kerasnya ya ojo ngono iku malah tidur kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Kancamu melamin buaner. Amin. Saya kalau di kamar sendiri sholat tak keraskan kalau sendirian. Yang sholat fardu dulu ya. Tapi kalau makmum memang jangan, kecuali kalau siang. Kalau siang semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.